Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channel Agramatch. Kita akan melanjutkan pembahasan soal persiapan SNBT tahun 2025 bagian yang ke-18, subtesnya pengetahuan kuantitatif. Soal nomor 171, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 15 cm, jarak titik C ke bidang BDG adalah berapa? Baik, kita bahas. Kalau kita gambar kubusnya ya secara manual, ya kita gambar kubusnya. Ya kira-kira kubusnya seperti ini. A B C D E F G H. Nah, jarak titik C ke bidang BDG. Nah, ini ya. Nah, jarak titik C ke bidang BDG tentu kita tarik di sini sebuah garis yang tegak lurus. Nah, ternyata kalau kita lanjutkan garis tersebut itu menembus ke titik C. Nah, di mana jaraknya itu ini ya, dari sini kemari itu sama aja dengan sepertiga dari CE ya. Nah, sepertiga dari CE itu diagonal ruang. Diagonal ruang itu A akar 3 ya. Dimana A nya sisinya 15 nih atau rusuk. Akar 3. Ya, 15 dibagi 3 5. 5 akar 3 cm. Jawabannya 5 akar 3 cm. D ya. Soal nomor 172, perhatikan gambar berikut ya. Bola padat berada di dalam kotak kubus tanpa tutup. Tanpa tutup ya, berarti ini kosong nih di atasnya. Seperti gambar. Tapi bola tepat bersinggungan dengan sisi kubus, berarti ini bersinggungan ya. Jika luas permukaan kotak adalah A, maka luas permukaan bola adalah berapa gitu ya. Nah, karena luas kubus ini tanpa tutup ya. Nah, itu luasnya A. Jadi luasnya ini kalau kita misalkan ini S, sisi rusuknya ya S ya. Berarti S kali S nya ada 5 dinding ya. 5S pangkat 2 sama dengan A. Jadi S pangkat 2 nya sama dengan A per 5, atau S nya akar dari A per 5. Nah, perhatikan di sini bahwa jari-jari bola itu setengah dari S. Kenapa? Karena menyentuh dinding ya. Nah, setengah dari S ya. Jadi R bola sama dengan setengah dari S. R bola sama dengan setengah dari S, atau setengah dari akar A per 5 ya. Yang ditanya di sini luas permukaan bola. Oke, kita bahas. Luas permukaan bola atau luas bola itu sama aja dengan 4 pi R pangkat 2. R nya R bola ya. Jadi 4 pi dikali, ya ini R nya ya, setengah akar dari A per 5. Kita pangkat 2 kan. Jadi 4 pi setengah pangkat 2 seperempat ya. Ini habis jadi A per 5. Nah, ini 4 bagi 4 habis, jadi tinggal A per 5 dengan pi. Oke. Jawabannya A per 5 pi. Di sini B ya. Nomor 173, perhatikan gambar berikut. Luas permukaan limas dalam kubus adalah limas ya. Oke, luas limas ini limasnya T A B C D ya. A B C D. Oke, luasnya luas alas ya 4 kali 4 ya, karena ini kubus. 4 kali 4 tambah 4 kali dari luas sisi tegaknya ya. Nah, dimana kita tahu bahwa sisi tegaknya itu merupakan segitiga ya. Nah, kita harus cari tingginya dulu. T ke misalnya di sini P. Nah, T ke P itu sama aja dengan ya ini CT, atau sama dengan C ke T ya, sama ya. Sama. Ini sorry, C ke T itu ya C ke T pangkat 2 kita kurangin dengan ini PC pangkat 2 ya. C ke T itu yang setengah A akar 6 ya. Ini yang nilainya setengah A akar 6. A nya di sini 4. Jadi setengah kali 4 2 akar 6 pangkat 2 kurangin PC. PC nya setengah dari BC 2 ya. 2 kuadrat. Nah, 2 akar 6 pangkat 2
24 ya, kurangin ini 4. Jadi TP pangkat 2 nya 20, atau TP nya akar dari 20. 20 itu 4 dikali 5. Akar dari 4 2 dikali akar 5. Ini panjang dari tinggi dari segitiganya ya. Jadi tambah 4 kali luas segitiganya, setengah alasnya BC ya, 4 dikali tingginya 2 akar 5. Ini ya baru kita dapat tadi. Nah, kita cari sama dengan 4 dikali 4 16, tambah ini habis tinggal 2 kali 4 8 kali 2 16 akar 5 ya. Jadi jawabannya ini difaktorin aja, 16 1 tambah akar 5 ya. Ini jawabannya ya, ini ya sama ya. Nah, ini bisa kita tulis akar 5 nya di depan baru tambah 1 ya. Soal nomor 174. Perhatikan gambar di bawah ini ya, nih gambarnya. Berapakah volume balok di luar kerucut? Jadi di luar kerucut ya, sama aja dengan, kita bahas langsung, sama aja dengan volume balok kita kurangin volume kerucut. Ya, volume balok tentu 14 kali 14 kali 9 ya, panjang kali lebar kali tinggi. Nah, volume kerucut itu 1/3 kali pi ya, 22/7 dikali, karena ini menyinggung ini rusuk baloknya, berarti sini 7 setengah dari ini ya, pi r kuadrat kali tingginya 9, sama ya, sama dengan tinggi balok. Oke, sama dengan, nah ini dibagi 3 1 3, ini dibagi 7 habis 1. Nah, tinggal 14 kali 14 kali 9, 14 kali 14 196 kali 9 kurang 22 dikali 7 dikali 3 ya, 22 dikali 7 154 ya, kali 3 196 dikali 9 kita kalikan 45 81 86 17 1764 kurang 154 dikali 3 21 16 4 462. Kita kurangin 1764 kurang 462, 2031, 1302 cm pangkat 3. Oke, jawabannya di sini B ya. Soal nomor 175. Kerucut dengan tinggi 15 terletak di dalam balok. Alas kerucut sebidang dengan alas balok dan menyinggung keempat sisinya. Alas balok berbentuk persegi yang panjang sisi 20. Ya, ini panjang sisinya 20. Alas balok berbentuk persegi dengan panjang sisi 20. Volume bagian balok di luar kerucut 7 kali volume kerucut. Luas permukaan balok adalah, baik kita bahas. Nah, di sini tinggi dari kerucutnya tadi 15 ya, 15. Sehingga jari-jari baloknya ini kita peroleh nih ya, jari-jari kerucutnya ya, setengah dari rusuk sisi balok alasnya ya, jadi 10 10. Oke, kata kuncinya di sini volume bagian balok di luar kerucut 7 kali volume kerucut, di mana volume di luar kerucut itu sama aja dengan volume balok dikurangin volume ke kerucut. Nah, ini katanya 7 kali volume kerucut. Nah, kalau kita pindah ruas negatif P kerucut ini sama aja dengan 8 ya, 1 tambah 7 8 kali volume kerucut. Oke, volume balok 20 kali 20 kali tinggi, T nya belum ada, 20 kali 20 kali T sama dengan 8 dikali volume kerucut 1/3 pi R pangkat 2, R nya 10 pangkat 2 kali tingginya 15. 10 pangkat 2 100, kita bagi 10 kali 10 nih, habis ya, 2 kali 2 4 T sama dengan 15 bagi 3 bisa 5 ya, ini 1, 8 kali 5 40. Jadi tingginya, ini ada pi ya, sama dengan 40 bagi 4 10 pi ya. Yang ditanya luas permukaan balok. Oke, kita bahas. Nah, luas permukaan balok atau luas balok ya, itu sama aja dengan 2 kali luas alas, 2 kali 20 kali 20 tambah keliling alas kali tinggi ya. Keliling alasnya
4 kali 20 kali tingginya 10 pi ya. Nah, sama dengan 2 kali 20 kali 20 berapa tuh? 800 ya. 800 tambah 4 kali 20 kali 10 800 juga ya. 800 pi. Oke, jawabannya 800 ditambah 800 pi. Di sini pilihannya C ya. Soal nomor 176, perhatikan gambar di samping. Volume kubus di luar limas adalah berapa cm pangkat 3? Oke, kita bahas. Nah, volume kubus di luar limas ya. Itu artinya sama aja dengan volume kubus kita kurangin dengan volume limas. Nah, sama dengan volume kubus ini 4, ini 4, 4 ya. 4 kali 4 kali 4. Kurang dengan volume limas sepertiga ya, luas alas ya, luas alasnya 4 kali 4 kali tingginya sama ya 4. Nah, sama dengan ya, ini sama ya, perhatikan ini sama ya, sama aja dengan 4 kali 4 kali 4 kita faktorkan, ini jadi kali 1 di sini buat 1 kurang sepertiga. Nah, sama dengan ini sama aja dengan 64 ya, 1 kurang sepertiga 2/3. Jadi 64 kali 2 128/3, atau dibuat jadi pecahan campuran 42 ya, sisanya 2/3. Jawabannya di sini C ya. Soal nomor 177, perhatikan gambar prisma berikut. Nah, ini prisma ABC, DEF ya. Gambar di atas adalah prisma tegak dengan alas segitiga ABC sama sisi. Jika AB, BE sama dengan 1, ini 1, ini 1. Nah, ini alasnya sama sisi juga, 1, 1, ini pun sama ya. Sama semua, 1 semua ya. Maka volume limas EACF adalah EACF ya. EACF ya, ini dia. Ke C ya, ke C. Berarti kita sambungkan ke E lagi ya. Jadi ini, nah ini gambarnya ya, 1 2 3 4. Jadi dibatasi oleh 1 2 3 4 sisi ya. Nah, ini nilainya tuh berapa? Nah, coba adik-adik perhatikan, bangun yang di bawahnya ini dengan yang di atasnya ini itu sama ya. AEFD sama dengan ABCE sama ya, ini C. Nah, coba perhatikan, sama kan? Ya, sama. Jadi volume EACF sama aja dengan volume prisma itu ya. Prisma kita kurangin 2 kali volume EABC ya, sama ya. EABC 2 kali karena yang ini sama dengan yang ini. Atau volume prismanya kan luas alas kali tinggi ya. Nah, karena ini sama sisi, ini 60 derajat. Jadi adik-adik gunakan luas aturan sinus ya. Luasnya setengah kali sisi kali sisi kali sin 60 derajat. Atau sama aja dengan setengah kali setengah akar 3. Atau 1/4 akar 3, itu luas alasnya. Jadi ini luas alas 1/4 akar 3 kali tingginya 1 kurang 2 kali. Nah, volume dari EABC sama aja ya. Karena ini bentuknya limas bukan prisma, jadi kita buat 1/3 ya. 1/3 luas alas 1/4 akar 3 kali 1. Nah, itu ya. Nah, perhatikan di sini, ini sama ya. Jadi 1/4 akar 3 ini kita buat kali 1, 1 kurang 2 kali 1 2, 2/3. Atau sama aja dengan 1/4 akar 3, 1 kurang 2/3 1/3 ya. Jadi hasilnya 1/12 akar 3 ya. Oke, jawabannya 1/12 akar 3 ya. Di sini pilihannya 1/12 akar 3. Tidak ada ya. Oke, kita buat aja F 1/12 akar 3. Oke, bagaimana menurut teman-teman? Apakah ada jawaban yang lain? Silahkan komen di kolom komentar ya.
Nomor 178 diberikan kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 2A jika titik P berada pada perpanjangan garis HG sehingga HG sama dengan GP, maka jarak titik G ke garis AP adalah berapa gitu ya. Oke, kita bahas. Nah, ini dia. Jadi titik P itu perpanjangan dari garis HG sehingga HG sama dengan GP. Berarti kita panjangin di sini ya. Iya, kita misalkan di sini P-nya. Nah, ini panjangnya sama. Kalau rusuknya tadi 2A berarti di sini juga 2A ya. Berarti ini ibaratnya ada memang satu kubus lagi di sini ya. Nah, ini dia. Ada tampak satu kubus lagi di sini. Nah, yang ditanya adalah jarak titik G ke garis AP. Ini G ya. Ini garis titik G ke garis AP. Jadi kita tarik garis A ke P, ini tarik kemari. Nah, ini berapa? Ya. Kita misalkan ini Q ya, jadi kita cari G ke Q. Nah, tentunya kita cari segitiga yang menghubungkan G, A dengan P ya. Nih, jadi kalau kita keluarkan segitiganya kira-kira seperti ini ya. Ya, ini G, ini Q, ini P, ini A ya. A ke G diagonal ruang, tentunya A akar 3 ya. Karena di sini sisinya 2A, jadi 2A akar 3. Nah, G ke P 2A. Nah, A ke P belum ada. Jadi kita cari dulu A ke P. A ke P itu bisa diperoleh kalau kita bisa cari, kita misalkan di sini R ya. Kalau titik A ke R diketahui dulu. Karena di sini segitiga siku-siku. Untuk mencari AR kita gunakan segitiga ini. Misalnya ini S ya. ASR ini. Nah, jadi AR sama aja dengan akar dari ini pangkat 2 A ke S pangkat 2 ya. Ditambah dengan SR pangkat 2. Nah, A ke S itu sama 2A tambah 2A, jadi 4A. 4A pangkat 2 tambah SR itu 2A ya. 2A pangkat 2, diakarkan. Iya, ini 16A kuadrat, ini 4A kuadrat. Jadi totalnya 20A kuadrat. Ternyata 20 itu 4 kali 5 ya, atau 4A kuadrat kali 5. Akar 4 2, akar A kuadrat 2A akar 5. Ini panjang AR ya. Nah, sekarang kita cari panjang dari AP ya. AP sama aja dengan akar dari AR pangkat 2 ditambah PR pangkat 2. Nah, AR nya tadi dapat 2A akar 5 ya, atau akar 20A kuadrat. Akar 20A kuadrat di pangkat 2 tambah PR nya sama dengan rusuk kubus 2A ya. 2A pangkat 2. Oke. Ini akarnya kita habiskan aja. Jadi 20A kuadrat tambah ini jadi 4A kuadrat. Diakarkan lagi 20 tambah 4 24 ya, A kuadrat. Oke. Ternyata 24A kuadrat itu bisa dipecah 4 kali 6 kali A kuadrat. Akar 4 2, akar A kuadrat A ya, 2A akar 6. Ini panjang dari AP. Panjang dari AP A ke P ya, 2A akar 6. Sekarang tugas kita mencari G ke Q. Karena ini tidak sama kaki dan sudutnya juga tidak diketahui, maka kita gunakan cara yang ketiga ya, yang paling susah. Kita hapus dulu. Ya, kita misalkan di sini X ya, di sini X, di sini tentunya 2A akar 6 kurang X ya. Nah, perhatikan segitiga PQG dengan AQG ya, sama-sama segitiga siku-siku. Jadi berlaku Pitagoras bahwa GQ pangkat 2 sama dengan dari AQG ya, sama aja dengan 2A akar 3 kurang 2A akar 6 kurang X pangkat 2. Nah, atau dari QPG ya. Nah, GQ pangkat 2 nya sama dengan 2A pangkat 2 dikurang X kuadrat. Nah, ternyata ini sama ya, kita samakan. Nah, jadi 2A akar 3 pangkat 2 kurang 2A akar 6 kurang X pangkat 2 sama dengan 2A pangkat 2 kurang X pangkat 2. Oke.
Nah, ini kita pangkat 2 kan, 2 pangkat 2 4 kali, ini akarnya habis 4 kali 3 12 ya. Jadi 12 A kuadrat kurang ini 2 kali 2 akar 6 pangkat 2, jadi 24 A kuadrat ya. A kuadrat kurang 2A akar 6 kali X kali 2, jadi 4A akar 6X negatif X pangkat 2 positif X kuadrat, sama dengan ini 4A kuadrat kurang X kuadrat. Nah, ini kita kalikan negatifnya ke dalam, 12A kuadrat kurang 24A kuadrat tambah 4A akar 6X kurang X pangkat 2 sama dengan 4A pangkat 2 kurang X pangkat 2. Nah, ini habis ya ini. Kemudian 12A kuadrat kurangin 24A kuadrat negatif 12A kuadrat tambah 4A kuadrat akar 4A akar 6X ya, sama dengan 4A kuadrat. 4A kuadrat ditambahin 12A kuadrat, jadinya ya 16A ya, A kuadrat. Nah, ini dibagi habis A-nya 1. 16 bagi 4 boleh juga, jadi 4. Jadi akar 6X sama dengan 4, atau X-nya sama dengan 4 per akar 6 ya. Ya, ini masih ada A-nya ya. Ini ada A-nya. Oke, yang ditanya adalah GQ ya. Jadi kita ambil yang ini aja, lebih gampang. Ya, kita buat di sini. GQ pangkat 2 sama dengan ini, jadi 4A kuadrat tadi ya. 4A kuadrat dikurangin X kuadrat. X-nya 4 per akar 6A ya. Ini 4A kuadrat. Ini jadi 4 kali 4 16 ya. 16 per 6A kuadrat. Sama dengan ini 6 kali 4 24 ya. Dikurangin 16 8 ya. 8A kuadrat per 6. Atau GQ-nya sama dengan akar dari 8A kuadrat per 6, atau sama dengan 8 ini 4 kali 2 ya, jadi 2A akar 2 per akar 6, atau disederhanain lagi jadi kali akar 6 kali akar 6 jadi 2A akar 12 per 6 ya. Ini coret-coret jadi 3. Ini akar 12 berapa? 4 kali 3 ya, jadi 2 ya, 2A akar 3 ya. Jawabannya 2 per 3A akar 3 atau 2A per 3 akar 3. Jawabannya D ya. Nomor 179, suatu bola memiliki volume 36pi. Berdasarkan informasi di atas, kliklah jawaban dari pilihan yang tersedia pada setiap baris ya. Kita bahas. Nah, di sini kita cek dari bola ya. Nah, volume bola sama dengan 36pi dari soal. Volume bola itu 4 per 3 pi R pangkat 3 ya, sama dengan 36pi. Ini coret habis 36 dibagi 4 9 ya. Jadi R pangkat 3-nya kita kali 9 27. Atau R pangkat 3 sama dengan 27 3 pangkat 3. Jadi ini habis pangkatnya R-nya sama dengan 3 ya. Nah, diameter bola sama dengan 3, padahal R-nya 3. Berarti diameternya 2 dikali R. 2 dikali 3 sama dengan 6. Berarti ini salah ya. Yang kedua, luas permukaan bola lebih dari 100. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, luas permukaan bola lebih dari 100. Luas bola apa? Iya, 4 pi R kuadrat ya. Jadi 4 dikali pi dikali R-nya tadi 3 ya, 3 kuadrat. 3 kuadrat 9 kali 4 36 pi. Ya, 36 pi. 36 pi itu apakah lebih dari 100? 36 dikali 3,14. Coba kita kalikan ya. 36 314 kalau kita kalikan 428812149. Kita tambahkan 40 112 13 11. Ya, lebih dari 100 ya. Nah, karena ini 113,4, 113,04. Nah, jadi ini benar. Yang ketiga, suatu kubus ya, yang ketiga. Suatu kubus dengan panjang rusuknya 5 dapat memuat bola. Artinya ada kubus nih panjang rusuknya 5. Katanya bisa bola itu dimasukkan di sini, dapat memuat bola di sini. Nah, kita tahu bahwa diameter bola tadi 6. Nah, ini nggak akan muat ya. Karena ini akan lebih, karena ini cuman maksimalnya 5 ya.
Jadi sini diameter maksimalnya cuma 5. Berarti ini salah. Nomor 180, gambar di atas menunjukkan 5 terletak di atas balok. Alas 5 sebanding dan sama dengan atap balok. Balok memiliki panjangnya 9, lebarnya 6, dan tingginya 8. Volume balok sama dengan 4 kali volume limas. Tinggi bangun ruang tersebut adalah berapa? Oke, di sini 6, berarti di sini 6 ya. Di sini 6, di sini 9, di sini tinggi limas ya. Nah, katanya volume balok sama dengan 4 kali volume limas. Nah, volume balok panjang kali lebar kali tinggi sama dengan 4 kali volume limas sepertiga luas alas ya, 9 kali 6 kali tinggi. Nah, ini habis ya. Jadi yang tersisa ini jadi 8 sama dengan 4/3 T, atau T nya 8 kali 3/4 ya. 8 bagi 4 2 kali 3 6, jadi T nya sama dengan 6 ya. Yang ditanya adalah tinggi bangun ruang tersebut. Nah, tinggi bangun ruang tersebut berarti dihitung dari sini ya, dari sini kemari. Nah, tinggi tinggi ini baloknya 6 ya, 6. Limasnya 6, sedangkan ini 8. Jadi tinggi bangun ruang 8 kita tambah dengan 6 sama dengan 14 cm. Oke, jawabnya 14 cm. Terima kasih sudah menyaksikan video ini ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.